Shalom. Selamat sore. Puji Tuhan, pada sore malam hari ini kita bisa berkumpul di hadirat Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Kita ujian
Kami khusus saya di kampung Bedoya. Kami memulai Tuhan saudara kami Tuhan, kau fokuskan Tuhan hati kami Tuhan pada ibadah Tuhan. Inilah doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya berdua bersuka dalam Tuhan. Saya ulang.
selamat bagi diri kita yang ketiga. Saat ini kita akan menjalankan persembahan dalam bahasa Kristus. Saya minta kita untuk menjalankan persembahan.
Sebelum mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita akan bersaksian. Kami menghormati Tuhan kami.
Tuhan, kami ucapkan Tuhan, semua yang kau berikan kepada kami Tuhan, kebaikan Tuhan, menjadikan kami sebagai kesenangan Tuhan. Tuhan, kami hormat pada Engkau Tuhan, jadi kami mau lebih lagi kepada Engkau Tuhan. Kau berkati atas hidup kami Tuhan, Kau berkati kehidupan kami, sekolah studi kami, masa depan kami Tuhan, ada di tangan Tuhan. Kami tidak akan terputus asa dan kami tetap memegang janji Tuhan, karena janji-Mu seperti raja Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan, kami sudah memberikan persembahan Tuhan. Kau tidak ada besar kecilnya Tuhan, berkat Tuhan. Juga pelayan musik Tuhan, anak sehingga pemain musik dan juga yang akan menyampaikan firman Tuhan, Kau berkati beliau agar pakai lebih lagi Tuhan, hormat kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, berkati pendengaran kami dan hati kami agar bisa mendengar dan bisa menjadi bulan-bulan firman Tuhan. Kau juga berkati agar hanya isi hati mulai yang disampaikan Tuhan. Tuhan, kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabarnya? Ya, puji Tuhan. Kita bertemu kembali di ibadah Yud pada malam hari ini. Tema kita apa? Saya mau kita berinteraksi. Ya, karena kalian masih muda, kalian suaranya keras, kalian bersemangat, kalian tidak jongkok, kalian masih kuat.
Saya ingin kita bacakan sama-sama tema kita. 1, 2, 3. Aku adalah baik Allah. Ada yang ngomong amin tadi? Amin. Terang-terang. Aku adalah baik Allah. Apa yang ada di pikiran Anda, teman-teman semua, tentang baik Allah? Apa coba? Baik itu bukan baik aku ya. Ini kan ada sambungannya, baik Allah. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak tahu searching Google. Nanti dia pegang HP daripada baca PA. Masih mending searching aja Google, nggak apa-apa. Ya tahu? Ada sama-sama juga pegang HP daripada balas PA. Masih mending searching juga. Dan kayak mama. Kalau masih ode, anaknya tempat suci. Di mana Tuhan hadir. Iya. Baik Allah adalah kalau bisa dibilang gereja saat ini ya, gedung berupa fisik, ya, rumah Tuhan, ya, ya, dicubit ya. Nah, berarti tadi apa? Rumah suci, tempat suci. Ya, di mana Tuhan itu hadir, ya, dan berdiam. Berarti zaman dulu itu baik Allah itu tempat Tuhan hadir, itu maha suci. Ya, kalau zaman dulu itu di gereja, kalau sekarang istilahnya ya. Nah, kalau di gereja semuanya baik-baik saja kan, benar nggak? Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar, ya semuanya baik-baik saja. Semuanya alim-alim, oh puji Tuhan, apa kabar Revi? Ya, betul. Tapi bagaimana posisinya kalau baik itu di luar gereja? Ya, bagaimana kalau kita di sekolah, di rumah, ya, di media sosial? Nah, jangan salah. Di sini siapa yang punya Facebook? Hah? Ada. IG? Punya. IG punya? X? X punya? Twitter. Panggilannya X kan? Arjuna punya? IG sama X? IG doang. Berarti punya ya? Berarti cuma Facebook yang punya? Gak ada? Kalian? Gak ada yang main Facebook? Atau mama Facebook ya? Itu sama juga ya, itu istilahnya kehidupan kalian di dunia maya ya. IG kalian itu, Twitter kalian itu menggambarkan keadaan kalian juga, benar? Merasa nggak kalian upload kalau aduh capek guys baru pulang basket kalah misalnya, sama juga waktu kenyataannya begitu. Jadi kan makanya baik kalau baik Allah itu gereja, apakah hanya di tempat situ saja yang suci? Waktu kalian di sekolah, waktu kalian di rumah, waktu kalian di media sosial, nah, di mana Tuhanmu? Adakah tetap di gereja Tuhan atau mengikuti kita? Ya, Tuhan itu ada di gereja saja atau di luar gereja? Ada yang bisa jawab? Saya kasih pertanyaan, kalian ngobrol berdua. Ada yang Tuhan itu ada di gereja saja atau di luar gereja ada Tuhan? Berarti di luar gereja ada. Ya. Nah, yang pertama, waktu perjanjian lama, ya Tuhan hadir ada di bait suci. Kita buka ayat 1 Raja-Raja 8 ayat 10 sampai 11. Tempat ibadah, ya bait suci itu tempat ibadah zaman Israel, tempat memberikan persembahan korban. Ya, 1 Raja-Raja 8 ada raja ayat 10 sampai 11.
Ya, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ketika imam keluar dari tempat kudus, datanglah Allah memenuhi umat Tuhan. Terus ayat 11. Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menegakkan kemuliaan orang itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi umat Tuhan. Tuhan hadir di bait Allah. Tuhan hadir di rumahnya. Ya, bait Allah waktu dulu itu dibagi 3. Ya, teman-teman harus tahu. Nggak kayak sekarang gereja. Ya, kalau sekarang juga sama sih. Kalau kita ambil pikiran logika ya, di depan halaman gereja. Ya. Di sini ruangan kita ibadah. Di sini pemimpin ujian dan penyampaian firman Tuhan. Nah, kalau zaman dulu, zaman Israel, di depan itu pelataran. Nah, di tengah ini yaitu ruang kudus. Dan yang di belakang adalah ruang maha kudus. Jadi bait suci itu waktu dulu dibagi 3. Sampailah penebusan Tuhan Yesus itu dijadikan satu, waktu tirai itu sobek terbelah jadi 2. Nah, berarti Tuhan Yesus itu tidak hadir hanya di gereja saja, tidak hadir di baitnya saja, berbentuk gedung, berbentuk bangunan. Ya. Tapi Tuhan juga mau hadir di tengah-tengah kita. Sedangkan mahal suci itu, yang kudus itu, ya tadi, ya, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena amat itu. Mereka takut karena begitu kuasanya kehadiran Tuhan. Nah, kalau sekarang, zaman sekarang, ya, setelah Yesus mati, dibangkitkan, dan turun apa? Namanya? Turun apa? Bawah. Turun apa? Yang kasih. Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita. Itu Alkitab yang mencatat. Kalian percaya nggak sih Roh Kudus? Aduh, bahaya nih. Jangan-jangan kalian nggak percaya sama Roh Kudus. Taunya Roh Mama. Kalian percaya nggak Roh Kudus? Kasih. Percaya? Ya, yakin kasih. Oh, kamu kayaknya mukanya rada-rada nggak sakit kan? Oh, ini baru. Ya, biasanya mukanya tuh segar gitu, ini kayaknya rada-rada. Pneumonia, pneumonia. Jadi kayak mirip-mirip Susana tuh. Ya, balik ke teman-teman. Ya, baik itu sekarang yaitu kita yang hidup, yaitu Roh Kudus yang diam di dalam kita. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberikan namanya penolong, yaitu Roh Kudus yang berdiam di dalam hidup kita. Ya, supaya apa? Supaya kita itu dipimpin Dia, diberikan kuasa. Nah, kalau kita orang percaya, berarti kita punya Roh Kudus. Berarti ada Roh yang kudus di dalam hidup kita. Ayo, hati-hati loh. Orang Kristen gak sembarangan. Ya. Kalau kita percaya kepada Yesus, sedangkan Yesus memberikan namanya Roh Kudus itu. Nah, Roh Kudus itu, itu kudus di dalam hidup kita. Jadi kita gak boleh sembarangan. Ya, karena tempatnya adalah Tuhan menganggap kita adalah tempat yang kudus. Dia mau menjadikan kita adalah tempatnya. Ya, 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Dia dalam Betul? Amin. Ya, saya ulang, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah dia di dalam
kamu. Loh, Roh Allah loh diam di dalam hidup kita. Sebagai anak-anak remaja, jangan beranggapan bahwa kalian masih remaja, bahwa Roh Allah tidak juga di dalam hidup kita. Tuhan itu memberikan kita rohnya di dalam hidup kita. Ya, kalau Roh Allah diam di dalam kita, artinya yang asli ya. Tuhan juga ada waktu kalian di sekolah, benar nggak? Benar nggak? Kalau Tuhan itu ada di dalam sekolah kalian, berarti kalian tidak nyontek. Ya, benar? Kalian kalau Roh Tuhan itu ada di sekolah, berarti kalian rajin belajar. Taat peraturan. Enggak bohong. Main kemana-mana. Tidak bully teman. Ada di sini yang bully. Bertobat. Karena kita ini baik Tuhan. Ya, Roh Tuhan ada di dalam hidup kita. Nah, berarti kita kemarin kita lagi di sekolah, berarti Tuhan pun ada di sekolah. Di kantin harus bayar yang jujur. Ya, ambil coklat 3 bayar 1. Itu bahaya itu. Berarti ada Roh Tuhan dalam hidup kita. Bahaya. Nah, kalau Roh Tuhan itu ada di dalam hidup kita nih, berarti saat kalian megang handphone, Tuhan juga sama melihat handphone kita. Benar nggak? Berapa lama ya kalian main TikTok? Berapa lama kalian scroll IG? Kasih. Lama. Jarang banget. Berapa lama kalian menonton YouTube? Hah? Cuma cetak semua Ya, pengakuan dosa saat ini. Kalau Tuhan ada, waktu kita baca megang HP nih, Roh Tuhan itu ada, kita akan lebih sering setel lagu rohani. Kita akan lebih sering dengerin khotbah-khotbah para pendeta hamba Tuhan. Ya, misalnya kalian pusing yang khotbahnya orang tua, jangan cari yang tua, cari yang muda-muda yang ganteng-ganteng. Berarti saya nggak ganteng dong. Ya, nggak perlu cari yang muda. Temanya tentang kalian, tentang anak muda, jangan cari yang om-om yang udah tua yang berat. Carilah khotbah tentang anak muda, kehidupan kalian, kehidupan belajar kalian, kehidupan kalian di sekolah, kehidupan kalian bergaul. Ya. Nah, kalau Tuhan kita ada di sini, Rizka lagi itu banget, hebat, nggak megang HP, konsen ke saya, mantap Rizka. Ya, sama aja dari tadi, nanti saya terus sama-sama ketemu. Ya. Nah, Tuhan hadir juga waktu kita sendirian. Nah, nggak ada siapa-siapa, Papa Muhammad ada, adik ada, kita sendirian. Apa yang kita perbuat? Nah, apa coba tidur? Ayo. Main. Nah, Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Jadi itu dipertanyakan. Kalau baik Allah itu sekarang ada di dalam hidup kita, bukan hanya di gereja, yang terkadang gereja itu isinya penyembahan, ujian, dengarin firman Tuhan, kesaksian, tapi juga di luar gereja, kita pun seperti itu memuji Tuhan. Gak perlu kalian bawa gitar, nyanyi-nyanyi, semua gak perlu. Memuji Tuhan dengan tingkah laku kita, dengan perkataan kita, tidak berkata kasar kepada temanmu. Ya, tidak berkata kasar kepada kawanmu.
Panji Wicaksono stand up? Hah? Enggak ya. Dia mengutarakan kekesalannya dia dengan pemerintah, tetapi dengan main fisik. Beberapa orang pro, beberapa orang tidak. Tapi tadi siang saya mendengar bukan di IG, saya nggak main di IG, apa ya? Threads apa? IG itu kan? IG tapi Versi pendek. cabangnya. Nah, di situ ada namanya siapa ya? Kalau nggak salah guru besar apa? Ibu Lim siapa itu? Dia berkata bahwa komedi sekarang bukan lucu. Jadi komedinya itu menjual penghinaan itu sebagai lelucon, sebagai biasa supaya mendapat cuan. Kalau menghina temenmu, itu engkau akan dianggap bahwa temenmu itu wah keren kamu ya, hebat ya. Itu sudah biasa. Dan itu ibu itu mengatakan Indonesia sudah beralih karena dengan menghina menjadi tontonan dan dibayar. Satu orang tiket bayar 3 juta. Hanya mendengarkan orang yang berkeluh kesah tentang pemerintah, tapi menghina. Bukannya dia berpartisipasi apa kek, bikin apa kek. Malah orang kampung ya, orang kampung dia jalannya itu rusak. Dia dengan uangnya di TikTok itu dia nambah sendiri loh. Masih mending gitu daripada menghina pemerintah kita nggak berbuat apa-apa. Dengan menghina dengan apa? Fisik, bukan tentang pekerjaan. Dan itu menjadi tontonan dan itu Indonesia mengiyakan, menerima itu. Nah itu, ini kalian masih generasi keberapa yang dari mereka tonton. Itu nanti jadi biasa. Nah kalau kita nggak punya roh Allah di dalam hidup kita akan biasa menerima itu bahwa menghina teman itu biasa. Berkata kasar kepada orang lain itu biasa. Beranggapan itu biasa, itu coy. Bukan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan sebenarnya. Sedangkan bait Allah itu kudus, isinya untuk memuliakan Tuhan, untuk membesarkan nama Tuhan. Ya. Yang ketiga, baik juga harus dijaga. Nah, kita ini harus menjaga. Ya, siapa? Saya mau tanya. Yang tidur kamarnya sendirian siapa? Aku Sedang kamar kotor atau kamar bersih? bersih. Hah? Bersih. Bersih, yakin? Yakin. Nah, kalau kotor enak? Nyaman nggak? Sama juga dengan Tuhan. Kalau kita datang, Tuhan itu datang ke kita. Kalau kita yang kotor, suka berkata kasar, suka berbohong, apalagi suka apa lagi? Suka hal-hal tentang kekerasan, ya, menggosip. Yang berkelahi bukan laki-laki aja, bukan doang. Sekarang perempuan juga banyak yang berkelahi. Kalau yang muncul tuh biasanya yang lebih banyak. Ya kan? Kalau kita punya kamar kotor, kita ya senang. Kita akan kasih gelisah, kita gak nyaman. Begitu pun dengan Tuhan, waktu Tuhan itu datang ke dalam kehidupan kita. Dia udah naruh rohnya, dia udah berkorban di kayu salib untuk menghapus dosa kita dan kasih rohnya kepada kita supaya kita punya kuasa untuk menghalau setiap pergaulan dunia ini. Bukan pergaulan bebas doang. Ya. Keadaan dunia ini akan semakin susah, semakin akan berat untuk kalian juga. Ya, jangan beranggapan bahwa kalian masih muda, masih ada papa mama. Jangan mengandalkan papa mama kalian. Yang pertama andalkan diri kalian sendiri. Ya, apa yang bisa kalian pelajari? Jangan malas-malasan. Ya, boleh menyenangkan diri sendiri boleh, nggak salah. Ya kayak ada suka berenang apa-apa, ya hari Sabtu berenang silakan. Tapi waktunya kita belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Ada sesuatu info baru apa, dapatkan cari itu apa untuk pengetahuan kita.
Baik Allah itu yang ada di dalam kita harus dijaga. Kalau kamar kita itu nggak bersih, nggak nyaman, nggak enak. Saya itu penciumannya rada aneh, ya, termasuk aneh penciuman saya. Jadi saya paling cepat nyium bau wangi sama bau busuk. Kadang kajian belum nyium saya udah nyium, ini kayaknya udah ada bangkai. Enggak ada. Dia lewat nih, ini kayaknya ada bangkai. Nggak ada. Katanya ada di pojok, ya bangkai itu. Tadi itu bangkai itu akan terus kecium sepanjang hari itu, walaupun sudah saya buang, sudah saya semprot, bahkan sudah saya tabur kopi sedikit biar bau kopi, ya, tetap aja masih kecium itu bangkai. Nah, gimana kalau hidup kita ini bau dengan bangkai? Tuhan akan mau datang kepada kita. Buang itu semua bangkai-bangkai itu, ya. 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Yuk baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Sebab Kamu telah diberikan harganya terlalu lunas saya. karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Muliakan Allah dengan tubuh dari semua. Ya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar dengan pengorbanan kayu salib. Jadi dengan tubuh itu apa aja? Pertama perkataan kita yang tadi saya bilang, ya, berkata kasar, komentar jahat. Tahu nggak netizen itu nomor 1 terburuk se Asia Tenggara, termasuk kalian nggak? Termasuk Ya, Indonesia itu nomor 1 netizen terburuk se Asia Tenggara. Komentar-komentarnya, ya, pergaulan yang ikut-ikutan, ya, belum tentu jelas, dia ikut aja, yang penting dianggap teman, dianggap apa ya, masuk klub, masuk circle, ya. Ngerokok juga nggak apa-apa walaupun perempuan. Ya, sekarang rokok nggak cuma laki-laki loh, perempuan juga banyak. SMA saya lihat itu, ya, banyak kan. Hati-hati kalian supaya masuk circle, supaya masuk kelompok, kalian mengikuti media sosial, ya, komen yang tidak sehat, suka pamer-pamer yang gak jelas, ya. Kalau pamer prestasi nggak apa-apa, kayak Revi itu juara basket, dia lagi main lain-lain, makanya saya sindir Revi biar dia fokus ke sana. Ya. Sebenarnya kan Maria sebenarnya, ya, tapi Revi juga nggak apa-apa, dua-duanya jadi kenal. Ya, nggak apa-apa pamer prestasi, nggak apa-apa. Pamer apa yang kita sudah dapatkan, kita raih dengan jerih payah kita, ya. Ranking 1, ranking 2, ranking 10 dari 40 orang, nggak apa-apa. Iya kan? Berarti kalian hebat. Belajar yang rajin, ya, dia. Jangan suka main. Ya. Juga yang ini hati, yang suka dendam, yang suka iri, ya, yang malas berdoa, malas baca firman. Ya. Kita itu udah dibayar lunas, harusnya tidak ada hal-hal seperti itu. Karena ada roh Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Misalnya, siapa yang pernah dibeli HP baru? Maria. Beli kasih beli HP baru. Makasih. Bagi Mariska beli HP baru. Beli HP baru. Kalau Acah nggak pernah beli HP baru. Saya tahu HP second.
second masih bagus daripada saya beli 5 juta misalnya, secondnya cuma 3,5, saya ambil second. Iya, karena saya tahu ini masih bagus, masih mulus kan. Ya. Yang fungsinya sama, ya kan? Dikasih motor baru mau dipakai, beda kita boleh. Nih, saya ambil contoh HP baru. Kalau dapat HP baru dari papa mama, kalian jaga nggak? Apa kalian banding-banding? Kalian beliin case berapa macam? Ini berapa macam? Kulitnya, casing. Case, bukan casing. Ya pasti dibeliin kan? Biar apa? Biar jatuh nggak pecah. Dikasih anti gores nggak? Kasih. Ya. Yang belum punya HP Ya. Supaya apa? Supaya nggak rusak. Begitupun dengan Tuhan. Ya. Tuhan kasih kita hidup kita berharga, makanya kita jaga. Ya. Apalagi nanti kalau kalian kuliah jauh dari orang tua, jauh dari siapapun, cuma kalian sendiri, ketemu sama abang-abang ganteng, mending abang-abang ganteng kasih iman. Kalau kasih iman, kalian sudah dibayar dengan harga yang mahal. Maaf ya, saya ngambil khotbahnya Ustaz Abdul Latif apa yang bele-bele. Ya, dia ngomong begini, orang Makassar. Orang sekarang ya belum belum sah foto prawedding sudah peluk-peluk, berpelukan, sudah berpelukan. Nggak belum sah. Kalau mau prewedding nggak apa-apa katanya. Yang satu di sini, yang satu ada jarak lah minimal. Nah, itu. Ya. Ada pesan yang jangan kan harus prewedding, belum prewedding aja udah nekat kayak perangko. Oh bukan, kayak tas ransel kalau naik motor. Ya kan? Itu kehidupan dunia ini. Ya. Kalian sudah dibayar nanti waktu kalian kuliah. Ya. Gak ada yang ngawasin. Orang tua kalian jauh. Ya. Kalian semua diri sendiri. Ya, bangun tidur. Saya anggapkan kos-kosan aja. Untung saya termasuk laki-laki yang walaupun paling malas ya Pak Meris ya, Pak Diri paling malas. Tapi saya laki-laki bangun. Ya, saya bersihin kos sendiri, saya nyuci sendiri, ya, jemurin sendiri, ya, cuci motor sendiri. Nah, ada yang memang gangguannya begitu. Nanti aja lah. Lama-lama cuciannya Ya, kalau zaman saya nggak ada punya laundry, tetap harus cuci sendiri. Sekarang sih banyak, 5.000 bikin kalian apa? Ya kan? Semakin males, scroll terus HP, nggak bergerak, lama-lama stroke. Karena nggak pernah bergerak, nyuci itu bergerak juga loh. Yuk balik ke firman Tuhan. Saya ingin respon dari teman-teman. Ya. Kalau Tuhan ada di dalam aku, jawab di hati kalian masing-masing. Ya, dengerin semua, konsentrasi. Ya, konsentrasi. Kalau Tuhan ada di dalam aku, apa yang harus aku ubah? Ya. Kalau Tuhan ada di dalam aku, apa yang aku harus ubah? Tadi saya sudah bilang bermacam-macam kata, ya, tentang dunia ini yang menyimpang dengan kebenaran Tuhan. Sudah? Kalian dalam hati? Ya. Tantangan minggu ini,
janji sama Tuhan dan janji sama diri sendiri. Ya, tantangan minggu ini janji sama Tuhan dan diri sendiri. Jaga perkataan. Ya. Kedua, kurangi konten tidak sehat. Ya. Pornografi, perkelahian, ya, kekerasan. Ya. Apa problem? Robus. Ya. Robus, singkat padat jelas robus. Ya, tantangan minggu ini, ya, jaga perkataan, kurangi konten tontonan yang tidak sehat. Yang BL itu kurangi. Kecuali kalian pelatih senam. Gak apa-apa. Ya. Orang yang lagi BL yang ditiru. Kalau yang olahraga gini nggak apa-apa, soalnya semua itu nggak apa-apa ditiru buat senam. Yang BL nggak jelas ditiru. Nggak apa-apa kalau yang joget-joget lah, dia lagu aku bukan pasukan itu nggak apa-apa. Ya. Janji sama Tuhan sama diri sendiri, sediakan waktu doa dan baca firman Tuhan setiap hari. Siap? Tantangan minggu ini? Siap teman-teman? Yakin? Janji sama Tuhan, jangan bukan sama saya. Mazmur 127 ayat 1a. Mazmur 127 ayat 1a. Ya. 1a 127. Ya. Nyanyian siaga Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Nah, saya ambil maksudnya Tuhan itu ingin membangun hidup kita. Ya, jangan cuma diri kita sendiri. Ya, kalian boleh belajar mati-matian. Ya, tapi tetap andalkan Tuhan dalam belajar kalian, dalam prestasi kalian, kegiatan olahraga kalian, ekskul kalian, andalkan Tuhan. Baru itu utamakan Tuhan dulu. Ya. Kita ini baiknya Tuhan. Ya. Bahkan kita itu kamarnya Tuhan. Ya. Kamar itu spesial, ya, spesial. Cuma hanya kita doang, kan? Betul? Orang lain nggak boleh masuk. Nah, bagaimana Tuhan itu masuk di dalam hidup kita? Hidup kita itu untuk kemuliaan Tuhan, ya, bukan memalukan nama Tuhan. Saya ingin kita ada permainan sedikit, ya. Bisa nggak pakai berdiri? Pemuda remaja, kasih jarak, jangan terlalu mepet tembok. Saya butuh yang luas, yang kira-kira kalian bisa jongkok, bisa nggak jongkok? Dimajuin dulu sebentar, ya. Begini dulu. Nih, siap? Permainannya begini. Ya. Tadi saya kasih pertanyaan, kasih kata-kata. Kalau kata-kata itu tidak menurut kalian tidak apa ya? Pas, lakukan yang tidak pas. Kalau tidak benar, nah gini. Nah. Jika menurut kalian menjaga baik Allah, angkat tangan. Ya. Jika menurut kalian, nanti saya perkara misalnya ngambil contoh ini, berdoa sebelum tidur, itu menjaga baik Allah nggak? Menjaga. Nah, berarti angkat tangan. Ya. Kalau tidur sebelum berdoa, Tidak menjaga, berarti jongkok. berarti jongkok.
Jika menurut kalian menjaga baik Allah, ya, clue-nya nih, angkat tangan. Jika tidak menjaga baik Allah, jongkok. Ya. Satu, dua, tiga. Mumpuli teman. Ya, kamu dulu. Berarti kalian janji menjaga ya. Lanjut. Lanjut. Membaca firman Tuhan. Ya. Lanjut. Udah turun. Menonton konten tidak pantas. Lagi ya. Ya. Masih hafal kan belumnya? Mengampuni teman. Ya, turun. Lanjut. Berkata kasar sama ya, naik. Terakhir. Menggunakan media sosial untuk positif. Bisa menulis sekarang, menulis nanti, apa? Ini cuma, ya. Saya mencontohkan gini, ya. Tulis satu, jadi satu slide ya, atau IG satu slide ya. Hah? Ya di story tulisan kan bisa ya kan? Ya. Itu tantangan kalian loh. Kalian itu anak Tuhan Yesus loh. Orang kepercayaan Tuhan Yesus loh. Ya. Masuk WA atau IG kalian salah satu boleh. Ya. Tulis di salah satu hal yang ingin kalian buat. Kedua, satu hal yang ingin kalian jaga. Ya, contohnya ini, mengurangi kata kasar, nggak boleh dipakai ya. Udah. Berarti ketahuan kalian selalu kata kasar. Ya. Jadi satu hal yang ingin kalian ubah, atau satu hal yang ingin kalian jaga. Ya. Mau sekarang boleh, mau besok boleh, mau nanti boleh. Mungkin itu akan terbaca 24 jam oleh teman kalian, oleh saudara kalian. Sudah ya. Iya, itu tantangan saya. Kalian berani nggak? Jadi bukan cuma janji sama Tuhan, oh ya saya mau berubah. Tapi itu salah satu tantangan kalian menulis. Bahwa saya mau mengubah ini, saya mau mengubah ini. Ya. Tuhan itu nggak nyari baik yang sudah sempurna. Ya. Tuhan itu nggak nyari baik yang tidak sempurna, ya, yang belum sempurna. Dia mau dengan baik yang tidak sempurna. Mungkin kotor saat ini baik kalian, tapi dia mau datang untuk membersihkan. Dan kalian pun harus merespon. Bukan hanya Tuhan saja yang mengajak kalian, ayo bersihin kamar kalian, ayo dong rubah dong perkataan kasar kalian jadi perkataan baik. Ya. Rasa malas kalian berubah jadi rasa rajin.
Yang tadinya tidak suka baca firman jadi suka baca firman, suka berdoa. Ada jam doa kalian. Ya. Youth di sini di atas 10 tahun kan? Yes. Kalian sudah tahu dong. Apalagi sudah tahu lawan jenis. Berarti harusnya sudah tahu namanya yang mana harus kalian pilih, yang mana tidak kalian harus pilih. Ya, kami di sini hanya dapat menghimbau, memberitahu, ya, bahwa kebenaran firman Tuhan itu selalu baik untuk kita semua. Amin. Saya sudah pemain musik, saya para sinar, kita akan masuk dalam doa kita. Kita akan menaikkan pujian bahagia penuh. Kita rindu baiknya Tuhan, menyembah Tuhan kita dan mengalir emosi untuk kebenaran firman, biar kudus Tuhan yang melanjutkan menyelesaikan kehidupan anak-anak remaja di tempat ini. Biar mereka dapat berubah menjadi anak-anak yang diberkati dalam dunia ini.
Haleluya, pujian yang membersihkan dirimu saat ini. Naikkan pujianmu, naikkan penyembahanmu. Haleluya, Roh Kudus akan menuntunmu memuji. Haleluya, 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 haleluya. Kudus, kudus, kudus Engkau Tuhan. Glory, haleluya. Naikkan pujian, naikkan pujian, naikkan pujian, naikkan pujian. Biarkan Roh Kudus membersihkan baikmu hari ini. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Ketika segala sesuatu bersih, mintalah seperti apa yang kau inginkan. Kecerdasan kau, hikmat kau, jalan keberhasilan kau. Minta seperti apa yang kau inginkan. Menyembah, anak-anak muda menyembah.
Terunda-tunda Tuhan menyembah. Glory, 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 glory. Haleluya. Tidak ada baik Tuhan tanpa pujian. Tidak ada baik Tuhan tanpa penyembahan. Tidak ada pujian tanpa duka yang harum. Glory. Di mana jiwa bersenang dalam kedamaian. Haleluya, haleluya, memuji menyembah. Haleluya, rasakan Tuhan membersihkan dirimu hari ini. Dari mana datang ajaran yang baik? Dari mana datangnya kekudusan? Dari mana datangnya pikiran-pikiran yang baik? Dari Tuhan yang menciptakan kita, yang adalah baiknya, serupa dengan gambar Dia, agar keberadaan kita untuk memuji, meninggikan Dia menjadi serupa dengan Yesus, segambar, sewajah, seperti Yesus. Terima kasih, terima kasih. Jadikan kami kuat dalam karakter Tuhan seperti Yesus. Jadikan kuat kami dalam jiwa kami Tuhan untuk mempertahankan nama-Mu. Jadikan kami kuat di dalam roh untuk menghardik, menginjak-injak, menengking segala kuasa-kuasa dunia ini. Kami mau hancurkan semua dalam nama Yesus Kristus. Di dalam baik Tuhan ada kuasa, ada otoritas, ada kekudusan, dan ada sukacita, dan ada kelimpahan. Kami terima semuanya itu di masa muda kami. Terima, klaim semua dalam nama Yesus. Ambil dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, ambil, terima dalam nama Yesus. Layakkan dirimu mengambil yang memetiknya hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Bawa pulang setiap pujian, tuliskan di dalam hari-harimu, waktumu memuji, menyenangkan. Terima kasih Bapak. Angkat hati dari pikiranmu, angkat tanganmu, terima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyerahkan engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati, sama-sama katakan amin.